ketika Tuhan menyentuh aibmu. Dari Matius 1 ayat 1 sampai 17, 5 perempuan yang sebenarnya diselubungi dengan aib. Dari sini kita akan belajar tentang rahmat yang menenun silsilah Kristus. Dari Natal, dari rahim yang penuh aib tidak layak, 5 perempuan, 5 rahim, dan 1 penebus. Saudara, aib, apa itu aib? Ini kata yang menyakitkan. Mungkin saudara sering mendengar kata aib sederhana, tapi mengucapkannya aja seperti ada beban yang berat ya saudara ya. Aib ini berarti shame dalam bahasa Inggrisnya, dishonor, noda yang mencoreng harga diri dan martabat. Dalam Alkitab, aib sering kali terkait dengan dosa, kegagalan moral, ketidakmurnian, atau sesuatu yang dianggap saudara memalukan oleh masyarakat. Namun saat ini saya akan membawa pesan yang besar bahwa Tuhan kita, Dia akan menghapus setiap aib kita dan menutupinya. Bukan hanya menutupinya, tapi juga menebusnya dan menjadikannya anugerah. Bila kita melihat silsilah Yesus yang seharusnya berisi nama-nama yang suci, karena Dia adalah suci, maha kudus, sebagai Kristus sang juru selamat dan terhormat, tetapi ketika berinkarnasi jadi manusia, bahkan dalam silsilahnya saat Dia menjadi manusia, Tuhan justru menenun kisah dari 5 perempuan yang bukan tanpa salah edit, tapi masuk dalam sistem patriarka yang namanya disebutkan dalam silsilah yang sangat-sangat patriarkal. Dengan latar belakang, bukan karena wanita pertama seperti Hawa, ibu bangsa-bangsa seperti Sarah, tapi justru ada aib-aib yang disembunyikan bila dikupas secara tajam dengan silet, saudara. Dan dari rahim mereka justru mengalir rahmat penebus, saudara. Kitab Matius ditulis dan menunjukkan bahwa Yesus, Mesias yang dijanjikan, keturunan Daud dan Abraham. Tapi Matius melakukan sesuatu yang mengejutkan, tidak hanya mencatat nama para leluhur laki-laki, tapi menyebut nama 5 perempuan. Sesuatu sangat tidak lazim dalam budaya Yahudi. Kelima perempuan itu Tamar. Siapa dia? Dia melahirkan anak dari mertuanya sendiri, Yehuda, incest. Rahab. Siapa dia? Pelacur kelas kakap papan atas dari Yeriko. Rut, siapa dia? Dia sebenarnya bangsa Moab yang terkenal sangat kejam. Bangsa najis. Barseba, dia istri Uria. Kisahnya memalukan, berzina dengan Raja Daud. Dia disebut pelakor kelas kakap, saudara. Maria, siapa dia? Gadis muda, dia mengandung tanpa suami, sangat belia, kegatalan kalau dari mata dunia. Ini dicantumkan bukan tanpa salah edit, saudara. Bukan salah edit, tapi sengaja. Matius justru menulisnya sebagai saksi-saksi kasih karunia Allah atas aib-aib yang dipandang oleh dunia. Bahwa Mesias datang bukan dari garis yang sempurna, melainkan dari garis yang ditebus. Jadi pertama dari sini, yang ingin saya baikkan, ingat, aibmu tidak akan menyingkirkanmu dari rencana Allah. Aibmu tidak akan menyingkirkanmu dari rencana Allah. Tamar, kita membaca di Kejadian 38, simbol perempuan yang terpinggirkan, kehilangan suami 2 kali, dianati keluarga suaminya, mertuanya terutama yang menyebalkan, ingkar janji, dia harus menyamar, jadi pelacur untuk ditiduri sama orang yang paling menyebalkan, mertuanya sendiri, demi keadilan. Wow, ini wanita berhati besar dan terlalu berani, saudara, secara moral, tampak sangat kotor, incest dengan mertua sendiri. Tapi dari Tamar lahir penerobos Peres, leluhur Daud dan Yesus. Pernahkah saudara merasa hidupmu, aduh, aku punya aib memalukan, untuk jadi pendeta gak pantas aku memalukan, ini aib. Tetapi merasa ternoda oleh keputusan masa lalu, seolah gak ada jalan. Tamar membuktikan bahwa ketika dunia berkata najis kok gak pantas. Tapi Allah berkata, aku masih bisa menulis ulang kisahmu dari lukamu, dari aibmu. Allah tidak membuang masa lalu kita. Dia tidak malu menerima masa lalu kita. Karena Dia Allah yang bisa menjadikan tiap masa lalu kita menjadi masa yang luar biasa,
panggung kuasanya. Dia memanggil kita di dalam rencana penebusannya. Saudara, jangan biarkan rasa malu membuatmu berhenti berjalan. Tuhan tidak menunggu engkau sempurna untuk memakai hidupmu. Luka, kegagalanmu ini bisa jadi bagian dari jalur rencana keselamatan bagi banyak orang. Yang kedua, ingat, aibmu akan menjadi panggung anugerah Allah ketika kau bawa kepada Allah. Aibmu yang kau sembunyi-sembunyikan bertahun-tahun, bila kau bawa kepada Allah, itu justru akan menjadi panggung kuasa anugerah Allah. Kisah Rahab dan Rut menegaskan ini. Bila kita baca Yosua 2, kemudian Rut 1-4, saudara, kita akan jelas tahu Rahab pelacur, tapi melalui imannya yang besar, dia menyelamatkan 2 pengintai Israel dan namanya masuk dalam daftar iman. Ibrani 11 ayat 31. Rut orang asing, janda miskin, tapi melalui kesetiaannya menjadi nenek moyang Daud. Keduanya tidak punya nama baik, tapi Tuhan memberi tempat dalam silsilah Kristus ini penghormatan bagi kedua perempuan ini. Artinya Tuhan tidak malu memanggil nama orang yang dibuang oleh dunia ini. Kita bisa belajar dari kisah penulis Harry Potter. Dulu dia terbuang. Rowling namanya. Pernah berkata, saya menulis buku pertama saat saya di tengah depresi dan kegagalan. Ibu tunggal tanpa uang, ditolak belasan penerbit, tapi dari aib kegagalan lahir karya yang menginspirasi jutaan orang. Allah sering memakai tempat tergelap kita untuk menyalakan terang yang paling besar dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan malu dengan masa lalumu, karena itu akan menjadi altar di mana kasih karunia Allah dinyatakan. Dan ceritakanlah kasih Allah dari tempat yang paling kau sembunyikan karena kau anggap aib. Sebab disitulah anugerah akan paling kuat berbicara. Aib yang kita serahkan kepada Allah menjadi kesaksian yang membebaskan banyak orang. Dan yang ketiga kita belajar, ketika Tuhan menyentuh aib kita, dia akan mengubahnya jadi anugerah. Aib menjadi anugerah. Aib menjadi anugerah. Kisah Batseba dan Maria mengkonfirmasi. 2 Samuel 11 kalau mau tahu kisah Batseba. Dan Lukas 1 kisah Maria. Batseba tidak memilih perzinahan. Dia sebenarnya korban kekuasaan power abuse Daud. Tapi yang paling terluka, dari rahimnya justru lahir Raja Salomo. Tuhan mengingat air mata orang-orang yang tidak bersalah, yang disalahpahami, yang difitnah, yang dijatuhkan reputasinya karena dia menjadi korban kekuasaan. Dan dia memiliki anak. Tidak ada yang hikmatnya bisa mengalahkan Salomo. Ini dari Batseba dan dari keturunannya lahir Yesus Kristus Juru Selamat. Maria juga menanggung aib sosial padahal dia sangat menjaga kekudusannya, keperawanannya, tapi dia diuji untuk kesiapan hatinya. Dia harus siap mati kalau dia hamil. Diketahui oleh masyarakat yang mulutnya sangat-sangat tajam setajam silat, saudara ya. Jadi, tapi dia ready mengandung sebelum menikah di usia belia. Dan dari rahimnya lahir sang juru selamat dunia. Jadi kedua kisah ini membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya menyentuh aib kita, tapi juga menghapusnya untuk melahirkan sesuatu yang kudus. Saudara, jangan biarkan beri kepada Tuhan, jangan orang lain, Tuhan menyentuh bagian hidup kita yang paling kita sembunyikan. Jangan hanya minta Tuhan menghapus masa lalu kita, tapi izinkan Tuhan menebusnya jadi kesaksian. Jadi kesaksian. Jangan takut dengan opini atau pendapat orang yang biasanya suka jatuh-jatuhin, saudara. Yang penting bagaimana Tuhan menilai hidupmu. Jadi saudara, aib ini bukan akhir kisah kita. Ini jadi awal karya penebusan Tuhan. Tuhan tidak menjauh dari aib manusia. Dia turun ke dalam silsilah yang penuh aib untuk menunjukkan kasih-Nya. Natal adalah bukti bahwa Allah masuk ke dalam kekacauan manusia untuk melahirkan keselamatan. Tuhan tidak menolak aibmu. Dia menebusnya menjadi anugerah. Rahmat Allah tidak berhenti di batas reputasi manusia.
Saat Tuhan menyentuh aib kita, dia